Shalom, saudaraku semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sahabat-sahabat dari berbagai denominasi, dari berbagai agama, dari berbagai suku, gereja-gereja tetangga yang boleh memberikan waktu dan kesempatan untuk bersekutu bersama. Walaupun kita kipas-kipas, apalagi saya yang memakai toga besar, baju hitam lagi, katanya hitam itu menyerap panas. Tapi saya percaya ada sukacita di tempat ini. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya sengaja memilih tema ini. Saya sengaja memilih perikop ini. Kalau kita lihat di situ, kalau orang berpikir kenapa sih pendeta ngambil bacaannya kok seakan-akan kita ini sedang dalam pergumulan, sedangkan kita ini sukacita. Perikopnya jangan tawar hati juga menghadapi maut. Saya hubungkan dengan inti dari ungkapan syukur ini. Kalau di Toraja itu pengucapan syukur panen padi. Kalau di sini kalau secara global umum kita mengucap syukur bukan hanya untuk apa yang Tuhan titipkan, Tuhan berikan, tetapi seluruh aspek kehidupan kita. Makanya disebut pengucapan kebaktian, pengucapan syukur talu lolona. Lolo tahu kita bersyukur karena sampai saat ini, puji Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini mengalami sukacita, kesehatan, kekuatan. Dan luar biasa ya dengan baju baru mereka. Kayaknya baru diresmikan ini ya. Iya, hari ini baru diresmikan. Sedikit tadi saya bilang ini kita mau rapat pemegang saham ini. Iya, para komisaris. Iya. Bersyukur untuk masing-masing pribadi, keluarga, dan bersyukur untuk patuan. Ternak yang Tuhan titipkan sebagai penunjang kehidupan pun juga tanaman yang memperlengkapi kehidupan kita di tempat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada seorang Grandmaster Training, ahli, biasa dia disebut sebagai Master Ethos. Apa itu ethos? Penanian dekakan derakan. Etos itu pandangan hidup yang khas. Biasa kita dengar etos kerja atau pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Etos itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan akan sesuatu. Jadi pandangan hidup yang di situ di dalamnya ada karakternya, sifatnya, kelakuannya sudah menyatu. Dan ada seorang yang disebut Master Ethos yang bernama Jensen Hulman Sinamo. Dia dapat lisensi sertifikat yang diakui dunia. Makanya dia disebut sebagai Grand Master Training, mengatakan bahwa apa yang disebut materi gelap atau energi gelap, artinya energi atau kekuatan sebesar 99,6% itu tidak dapat dilihat, dan kekuatan itu adalah kekuatan alam semesta. Apa menapuk ada pendeta? Bayangkan 99,6% itu diberikan kepada kekuatan alam semesta. Kira-kira kekuatan alam semesta itu siapa? Sang prima causa, Allah pemilik kehidupan kita ini. Amin. 99,6%. Sisanya berapa? 0,4%. Dengan demikian dikatakan bahwa hanya 0,4% dari totalitas kekayaan serta keagungan alam semesta yang melengkapi kehidupan kita. Itu berarti apa yang kelihatan
yang kita makan, yang kita pakai, yang kita lihat saat ini, itu sangatlah kecil bagiannya, 0,4% saja. Ayat 18 mengatakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sifatnya sementara, bersifat temporer, insidentil. Semua akan ditinggalkan, semua tidak kekal. Tetapi yang tidak kelihatan itu akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita support system, memberikan kita kepastian untuk menuju pada kehidupan yang kekal. Saya pikir konsep setiap agama itu di dalam perjalanan perarak-arakan iman kita di dunia ini, semasa kita hidup, kita sepakat bahwa ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka kita pun sebagai mandataris Allah, sebagai wakil Allah, harus menyatakan berkat itu bukan hanya dalam skop kehidupan pribadi kita, keluarga kita, sesuku kita, agama kita, tetapi menyebar sampai keluar untuk membawa damai sejahtera. Amin. Makanya kalau kebersamaan, sukacita itu nyata dalam kehidupan lewat kepelbagaian, maka yang terjadi kerukunannya. Terima kasih teman-teman dari FKUB sudah boleh datang. Ini bagian dari catatan bahwa saudara-saudara kita Muslim yang memakai jilbab juga boleh berinteraksi bersama kita. Luar biasa, luar biasa. Selamat datang sahabat-sahabat saya semua. Tapi kadangkala yang kelihatan 0,4% itu diagung-agungkan, dihormati, sampai kita lupa bahwa ada yang memilikinya. Amin. Ada yang menitipkannya. Bahkan yang 0,4% yaitu pendidikan, kekayaan, jabatan, keluarga, finansial, kekayaan, dianggap, dipandang lebih mulia, lebih berharga, lebih bermanfaat, lebih prioritas, sehingga manusia kecenderungannya dapat menghalalkan segala cara untuk mencapai 0,4% itu. Tidak terkecuali orang-orang yang merasa hidup dalam persekutuan dengan Kristus, menghalalkan segala cara dengan berbagai argumentasi demi hidup. Ayatnya yang ke-16. Apa yang terjadi ketika konsep 0,4% ini, kedudukan, jabatan, finansial, kekayaan, keluarga yang besar, komunitas yang banyak didominankan. Dia yang paling diutamakan. Kalau hal ini terjadi akan membentuk konsep yang melahirkan manusia yang sesungguhnya tidak memiliki kekuatan batiniah karena tidak mengandalkan Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang menyesal ketika mengandalkan dirinya, dan saya selalu berkata, ketika dalam satu komunitas, dalam satu keluarga, dalam satu kelompok kita merasa lebih daripada orang lain, ingat, Tuhan selalu mengirim orang-orang terbaik untuk mengguncang sesuatu yang tidak benar. Amin. Menyeimbangkan sesuatu yang tidak seimbang. Semesta hadir di situ, sehingga benarlah kalimat yang mengatakan
Halo, ingat-ingat kalau kita di atas, orang Toraja bilang down to earth. Jangan kita kehilangan kendali, jangan kita terbang, amin. Down to earth, membumi. Karena semuanya hanya bersifat sementara. Dan di atas langit masih ada langit. Orang yang berisi padi itu semakin berisi, dia semakin merunduk. Sehingga ketika kita mengandalkan konsep 99,6%, yaitu energi kekuatan yang daripada Tuhan, menempatkan Tuhan dalam sepanjang aktivitas kehidupan apapun agama kita, maka kita dapat menjalani kehidupan yang berkenan di hadapannya. Dalam rumah tangga tanggung jawab dilaksanakan, dalam skop pekerjaan, skop bermasyarakat, kita diperhadapkan dengan interaksi sosial, multicultural, multi agama, suku, kita tetap berdamai, kita peace, amin. Karena kita semua adalah satu, berbeda-beda tetapi satu juga. Kita semua adalah manusia-manusia yang Tuhan tempatkan, Allah tempatkan di masing-masing bagian-bagian yang telah diberikan kepada kita untuk menjadi berkat. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kita mengalami pergumulan, sesuatu yang berat sekalipun, kita dapat bergandengan tangan, bersinhodos, berjalan bersama untuk melewati itu karena Tuhan ada di belakang kita. Tetapi kalau yang satu mengatakan, kalau kepala mengatakan, otak mengatakan, nggak jadi kau tangan kalau tidak ada pemikir, atau yang tangan berkata nggak jadi kau kaki kalau tangan nggak jalan. Semuanya menonjolkan dirinya, merasa paling berharga, paling. Apa yang terjadi? Chaos, kehancuran. Rasul Paulus katakan kita satu tubuh beda karunia, amin. Tempat di mana kita bisa memberikan diri, tempat di mana kita bisa menyatakan keberadaan kita, menyatakan berbagai potensi talenta, hanyalah di dalam rumah-rumah ibadah, di mana saya katakan seperti itu, di mana kita tidak ditanya KTP-mu dari mana, ijazahmu S1 atau S2, keluaran dari mana, luar negeri atau cuman Toraja, contoh ya. Tetapi semua diberikan kesempatan untuk mengangkat bagian yang telah Tuhan titipkan. Dan itu sesungguhnya sangat indah. Itu juga dimaktubkan dalam dasar negara kita, toh, Persatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tubuh manusia adalah tubuh yang terbatas dan kita menghasilkan pabrik energi yang dalam proses metabolisme tubuh melalui makanan yang kita konsumsi akan berlangsung secara otomatis dan terus menerus. Dan energi itu disebut dengan energi insani, bioenergi. Jadi sesungguhnya setiap manusia itu punya potensi. Dia mau tinggal di kota besar atau di desa sekalipun yang nggak ada sinyal, amin. Karena kembali dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Nggak ada dibilang saya berasal dari kota besar, lantas saya lebih tinggi daripada yang ada di pedesaan. Enggak. Masing-masing punya potensi, masing-masing punya talenta yang luar biasa, yang harus dibangun, yang harus diberdaya gunakan. Karena kita semua mempunyai powerful, energi yang kuat, tetapi kadangkala ini yang menjadi catatan. Kadangkala energi itu dimatikan oleh karena keegoisan satu dan dua orang.
Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Amin. Amin jemaat Tuhan. Amin. Saya bersyukur. Tunggu dulu, bulan 3, bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak terasa, saya udah 7 bulan di sini. Saya udah 7 bulan di sini, di jemaat Tuhan, di sini, di tempat kebaktian Agri Baras, Kasta Buana dan Immanuel Baras, cabang kebaktian di sini. Tapi saya merasakan kayak ikatan emosional itu udah 5 tahun. Amin. Di sini saudara saya, orang tua saya, satu di Jakarta, satu di Papua, anak di Jawa. Tetapi saya dapatkan begitu banyak cinta dan kasih di jemaat yang Tuhan titipkan, entah itu di jemaat Immanuel Baras, di cabang kebaktian, di tempat kebaktian Kasta Buana dan Agri Baras. Bahkan Tuhan menitipkan saya berinteraksi dengan saudara-saudara saya, pemerintahan, persekutuan di Desa Karafe, Desa Kenangan, di mana saja. Itu semuanya luar biasa. Saya punya 3 saudara, 2 saudara, 3 bersaudara kandung, tapi saya dapatkan berjuta-juta. Dan saya bersyukur. Saya mau menangis ini lihat saudara saya dari Muslim boleh tiba. Bapak Kepala Desa adakah? Oh iya, Pak Kepala Desa Karafe ada kamu. Bapak Kepala Desa apa namanya? Lari yang sini namanya? Oh, Kenangan. Kalau ada, kalau kopinya Hotman itu kopi Kenangan deh. Kenangan. Luar biasa. Ini memberikan kekuatan dan energi, bahkan catatan yang luar biasa, bahwa sesungguhnya kita mampu, meskipun kita dari segi kuantitas terbatas. Sehingga kita tidak akan pernah takut seperti pembacaan kita ketika ayat kelima, ayat pertama, pasal kelima, ketika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga, tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan, karena kita sudah mengimplementasikan, kita sudah menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita. Bukan kasih salah. Gereja atau tempat-tempat ibadah adalah tempat masing-masing pribadi memberikan talenta yang terbaik bagi Tuhan, kebersamaan yang terbaik bagi Tuhan. Contoh kita lihat jemaat ini, meskipun baru 17 kakak, kita bisa bayangkan piramid itulah berapa semua keseluruhan, Bu Sekretaris, kalau bersama anak-anak minus anak-anak 80-an, 82. Nah, dengan sekolah minggu nih, kalau minus sekolah minggu kakak 21. Tapi itu tidak aktif semua. Tetapi hari ini kita saksikan 23 tahun mereka berdiri dengan kondisi kuantitas jumlah kakak yang terbatas ini pun baru bertambah. Tetapi Tuhan memperlihatkan karyanya hari ini lewat rumah ibadah yang termasuk megah. Amin. Bahkan mereka mampu melewati berbagai polemik, berbagai hal yang akan merusak persekutuan mereka. Dalam persekutuan itu ada saja lalang dan gandum itu diperkenankan Tuhan. Biarkan aja lalang dan gandum itu tumbuh, nggak boleh dicabut. Kalau dicabut nanti gandumnya ikut tercabut. Nanti yang memperlihatkan sifat asli kita dalam persekutuan adalah Tuhan. Dan ini menjadi catatan yang luar biasa dalam jemaat di tempat ini. Jadi kalau bersama Tuhan, kalau energi 99,6 itu dipakai, apapun yang terbatas menurut manusia tidak akan bisa dikalahkan oleh Tuhan. Amin. Tidak mampu manusia mengalahkan kekuatan Tuhan. Tidak ada yang mustahil baginya. Mereka berjalan bersama, mereka kompak, mereka beriringan, karena mengedepankan yang namanya
kepentingan bersama, kekuatan bersama, kekuatan global untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kepentingan. Saya sering berkata bahwa pengajar nilai orang, kita jangan lihat cesiknya manusia, tapi kita lihat outputnya, hasil dari pemikirannya. Hasil kalau pemikirannya itu hanya merancangkan kejahatan-kejatuhan orang lain, perkataannya itu menceritakan kejelekan orang, bahkan orang yang mau naik diinjak kakinya. Kalau kita mau naik tangga, filosofi ayah saya itu almarhum, kalau kalian anak-anakku mau naik tangga jangan injak kepala orang. Artinya biarkan proses normal itu berjalan. Amin. Karena itu yang diperkenankan Tuhan. Maka outputnya, perbuatannya itu, hasilnya itu akan berdampak positif dalam kehidupan bersesama. Tapi kalau pola pikir kita sudah kotor, keluar juga demikian. Tidak ada sukacita di mana berada menjadi kacau. Di mana. Tetapi ketika kita punya kekuatan cinta kasih 99,6% ini, bahwa kehadiran kita adalah menjadi berkat bagi sesama, maka kita akan dituntun oleh kasih Tuhan. Kita kerja pakai hati, bukan penonjolan diri. Tuhan itu luar biasa baiknya dalam hidup. Sesuatu yang dirancangkan oleh manusia, sehebat apapun, pada saatnya akan terbukti lewat pekerjaannya. Amin. Kalau hari ini sekali lagi kita boleh melihat dari gedung, dari kekompakan kebersamaan, dari tadi malam saya di sini, apalagi bajunya deh sudah mencerminkan. Ini berarti Tuhan bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Amin. Mereka mengangkat syukur dengan berbagai cara, mengupayakan sesuatu yang sederhana menjadi maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan penonjolan diri. Anak-anak sekolah minggu tadi bergabung dalam perarak-arakan bersama, mengangkat talenta-talenta dan sumber daya alam yang Tuhan titipkan. Semua ini karena cinta yang terus dibangun. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih kita, mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, bahwa sesungguhnya konsepsi sorgawi adalah konsepsi kasih di dalam Tuhan. Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Jangan menganggap diri kita lebih daripada orang lain, karena masih ada orang lain yang lebih daripada kita. Amin. Untuk memperoleh hikmat daripada Tuhan, kecilkan diri kita menjadi alatnya. Kalau kami pendeta biasa disebut hamba, menghamba. Apapun kita bisa kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, demi kebaikan. Dan justru para leader pemimpin itu ketika memulai dari dirinya, melakukan hal-hal yang selayaknya dia lakukan bagi kemajuan, maka semua orang akan mengikuti. Biarlah kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan berjemaat. Ya, bukan ucapan syukur saja, tapi ulang tahunnya 23. Sudah bisa menikah kan itu kalau 23 ya? Bisa menikah sekarang. Bisa menikah. 20 yang tidak boleh nih. Anda mau ijazah 20. Di bawah 20 ya. Oh. Ya, sudah aman. Artinya setelah selesai ini mereka akan menikahkan dengan keuangan-keuangan untuk mempercantik begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu kode-kode keras itu sumber daya alam di situ. Mari perlelangkan, oh salah. Peruntukkan kasih setia Tuhan lewat jemaat ini, lewat kebersamaan, sehingga kebersamaan yang terjalin hari ini tidak sia-sia tetapi membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.